saya Graciot Matthew dari kelas 19. Di sini saya akan membawakan materi tentang Kesultanan Pajang. Latar berdirinya Kesultanan Pajang yaitu Kerajaan Pajang sangat berhati-hati dan mengutamakan gotong royong serta kebersamaan antar masyarakat. Selain itu, budaya di masyarakat juga sangat ketat dan tidak terlepas dari tradisi dan budaya aslinya. Kesimpulannya, sumber sejarah Kerajaan Pajang ada 3, yaitu Serat Niti Sruti, Babat Tanah Jawi, dan Kitab Negara Kertagama. Selain itu, ada juga beberapa aspek kehidupan yang membuat Kerajaan Pajang semakin maju atau DSI. Politik Kesultanan Pajang. Kerajaan Pajang menerapkan sistem pemerintahan politik terbuka, di mana dengan sistem politik terbuka tersebut, Jaka Tingkir mengkomodi pemikiran-pemikiran pada saat itu dan dalam bidang keagamaan. Kerajaan Pajang ini bisa dikatakan sebagai kerajaan bekas dari Demak. Hal ini karena sejarah berdirinya Kerajaan Pajang tidak bisa dipisahkan dari Kerajaan Demak. Pendiri Kerajaan Pajang adalah Joko Tingkir yang kala itu berhasil menumpas Aryo Penangsa. Aryo Penangsa sendiri adalah raja di Demak yang tidak diinginkan oleh pihak keluarga besar Demak. Dari sini kemudian keluarga meminta bantuan Joko Tingkir untuk menyingkirkan Aryo Penangsa. Setelah berjalannya waktu, kerajaan Demak runtuh, maka Joko Tingkir kemudian menggeser pusat pemerintahan di Demak ke Pajang yang sekaligus menjadi penanda berdirinya Kerajaan Islam Pajang. Perekonomian Kesultanan Pajang. Meski merupakan kerajaan baru jika dibanding dengan Kerajaan Demak, namun secara ekonomi Kerajaan Pajang sangatlah baik. Kesejahteraan rakyatnya cukup terjamin dengan berbagai hasil bumi yang dihasilkan. Ketika Kerajaan Demak masih berkuasa, bahkan Kerajaan Pajang ini sudah berhasil mengekspor beras ke beberapa daerah melalui perniagaan dengan memanfaatkan Bengawan Solo sebagai jalur transportasi. Pada umumnya, masyarakat Pajang mengandalkan hasil kebun dan pertanian untuk mencakup kebutuhan hidupnya. Bahkan Pajang berhasil menjadi lumbung beras pada sekitar abad ke-16 dan ke-17. Hal ini karena irigasi di daerah Pajang sangat bagus dengan adanya Bengawan Solo sehingga irigasi lancar yang kemudian membuat hasil pertanian melimpah. Sosial budaya Kesultanan Pajang. Meski Kerajaan Pajang merupakan salah satu kerajaan Islam di Jawa, namun pengaruh tradisi Hindu masih kentara, sehingga beberapa kebudayaan pun masih ada yang menggunakan tradisi-tradisi Hindu. Masyarakat di Pajang juga masih banyak yang menjalankan beberapa tradisi yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Pada masa kejayaan Kerajaan Pajang, terjadi akulturasi budaya antara Hindu dan Islam yang kuat. Bahkan kemunculan Kerajaan Pajang ini